Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama Serli Juli Afri, NIM 1814070038, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Dosen pembimbing Dr. Mulyasari, SPD, MSI. Mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini kita akan membahas tentang komponen bab 1 pendahuluan, yang mana terdiri dari 12 subtopik. Subtopik pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. 1. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Dari aspek guru, tidak semua guru paham dan mengerti dengan teknologi. Dari aspek siswa, siswa kesulitan dalam mendapatkan sumber pembelajaran karena masih ada siswa tidak memiliki gadget untuk menunjang pembelajaran. Dari aspek prasarana dan sarana, kurangnya buku rujukan dan jaringan internet yang susah diakses pada daerah tertentu. 2. Efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Dari aspek guru, ketidaksiapan guru terhadap pembelajaran daring. Peran orang tua tidak selamanya bisa menggantikan posisi guru di sekolah. Dari aspek siswa, siswa maupun orang tua siswa tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring. Dari aspek sarana dan prasarana, ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Subtopik 2. Kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Menurut Mardalis, terdiri dari 1. Judul penelitian yang menarik minat peneliti. Maksudnya ialah dapat menarik dan dapat membangkitkan minat di peneliti dalam setiap langkah penelitian, terutama keinginan untuk memperoleh kebenaran ilmiah. 2. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia. Pemilihan judul penelitian hendaknya didukung oleh data yang cukup tersedia dan meyakinkan peneliti untuk menelitinya. Data yang dimaksud ialah data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang telah digunakan untuk menyusun hipotesis penelitian. 5. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat dua judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. Contoh judulnya yaitu meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan strategi belajar peta konsep pada siswa kelas 4 SDN Kebonagong 06 Malang. Subtopik 3. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. 1. Aspek yuridis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, dalam menulis latar belakang, kita harus mencari landasan hukum berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang disampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Contoh, di dalam penulisan latar belakang ini menggunakan landasan yuridis, yaitu terdapat peraturan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan. 2. Aspek empiris berdasarkan data-data nyata kondisi kekinian yang ada di lapangan atau di lingkungan. Contohnya yaitu di mana dalam penulisan latar belakang ini menggunakan landasan empiris, yaitu berdasarkan keadaan atau kondisi kekinian di lapangan tempat penelitian berlangsung, dan dapat diperoleh menggunakan kajian pustaka, observasi, ataupun wawancara. 3. Aspek historis. Aspek ini untuk mempertegaskan alasan peneliti memilih mengembangkan hal yang ditelitinya. Contoh,
pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash di SD Negeri 04 Metro Barat. 4. Aspek filosofis berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, berisi memberikan argumen tentang sesuatu hal yang harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada. Subtopik 4. Tahapan penyusunan latar belakang masalah. 1. Menemukan masalah. Masalah dalam penelitian adalah terjadinya ketimpangan antara harapan dan kondisi yang ada. Misal, dalam kelas diharapkan rata-rata nilai siswa di kelas 5 di atas KKM pada mata pelajaran matematika, tapi pada keadaannya ternyata nilai rata-rata siswa di kelas di bawah KKM. Maka itu dapat disebut sebagai masalah. 2. Mencari data pendukung. Data-data pendukung tersebut dapat berupa hasil nilai siswa atau juga hasil wawancara dan mungkin hasil observasi pengamatan di kelas. Hasil nilai siswa dan hasil wawancara dengan wali kelas di kelas merupakan data pendukung yang akan memperkuat argumen menunjukkan masalah yang sedang terjadi di kelas. 3. Mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Setelah kita menemukan masalah seperti pada langkah pertama dan kedua, maka selanjutnya kita dihadapkan untuk mencari solusi. Solusi yang kita berikan harus berlandaskan pada teori-teori yang sudah ada. Untuk mencari solusi, carilah referensi teori-teori yang tentang metode, model atau media yang dapat mengatasi masalah pembelajaran yang sebelumnya telah ditemukan. 4. Menuliskan kesimpulan. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan yang melandasi kamu melakukan penelitian, seperti contoh berikut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu peneliti memilih untuk meneliti pengaruh dari metode Make and Math pada pembelajaran matematika kelas 5 SD Batur, Semarang. Subtopik 5. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Identifikasi masalah merupakan suatu langkah awal sebelum menentukan rumusan masalah dalam suatu penelitian. Identifikasi masalah merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian selain latar belakang dan perumusan masalah. Begitu pentingnya bahkan suatu kegiatan tidak dikatakan sebagai sebuah penelitian jika identifikasi masalah yang dibuat asal-asalan. Umum, identifikasi masalah terdiri langkah yaitu menemukan masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Contoh mengidentifikasi masalah. Saya mengambilnya dari skripsi berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Purbalingga Lor. Identifikasi masalahnya yaitu 1. Pembelajaran IPA yang dilaksanakan pada umumnya masih bersifat berpusat pada guru. 2. Siswa dalam proses pembelajaran IPA masih pasif sebagai penerima informasi. 3. Guru kelas telah menggunakan metode yang mengutamakan pengalaman siswa, diantaranya metode diskusi kelompok tetapi hasilnya belum maksimal. 4. Guru kelas ingin menggunakan berbagai metode pembelajaran yang tidak monoton, namun belum terlaksana secara maksimal karena terbentur berbagai kendala antara lain materi pelajaran yang cukup banyak. 5. Kemandirian siswa dalam pembelajaran kurang optimal. 7. Prestasi belajar siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga Lor masih rendah akibat kurang memahami materi. Pembelajaran IPA belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Subtopik 6. Batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup yang membatasi permasalahan agar tidak terlalu melebar dan menjadikan penelitian lebih fokus. Adanya batasan masalah ini juga bertujuan untuk mempertegas agar pembahasan tidak terlalu luas yang jauh dari relevansi masalah sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Contoh, saya mengambilnya dari judul skripsi berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas 4 SDN 3 Purbalingga Lor. Terdapat batasan masalah yang dibatasi
mengenai pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga. Subtopik 7, rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah adalah daftar kalimat pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan fenomena atau permasalahan yang ada di lapangan, atau tujuan penulisan, dan kemudian digunakan sebagai konsep acuan dalam menyusun bagian-bagian dalam sebuah karya ilmiah. Contoh, saya mengambil dari judul skripsi, penggunaan media gambar dalam peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 mata pelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Darul Rahman Marga 3 Lampung Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 mata pelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Darul Rahman Marga 3 Lampung Timur. Subtopik 8, menjabarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Contoh, terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN 3 Purbalingga. Subtopik 9, kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan beserta contohnya. Manfaat atau kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis. Contoh, saya mengambil dari skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Lingkungan melalui model pembelajaran Picture and Picture di kelas 5 Min Sinembah Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, tahun ajaran 2017-2018. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk siswa meningkatkan hasil belajar siswa, untuk guru mengembangkan penelitian-penelitian yang menyangkut penggunaan model pembelajaran Picture and Picture supaya meningkatkan hasil belajar pada pemata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Min Serembah Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah untuk siswa diharapkan siswa dapat melaksanakan materi agar guna meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. Untuk guru digunakan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai pijakan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga hasil belajar tercapai dengan maksimal. Untuk penelitian, menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sekaligus untuk mencapai gelar S1 dalam ilmu pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Subtopik 10, menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya, yaitu yang mencangkup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain dan jenis objeknya meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Contoh, saya mengambil dari skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika berbasis Adobe Flash di SD Negeri 4 Metro Barat. Spesifikasi produk yang dikembangkan berupa aplikasi berbasis Adobe Flash 56 yang dapat dijalankan pada komputer berbasis desktop yang terinstall Adobe Flash. Media pembelajaran hasil pengembangan dikonversi menjadi file bertipe SVV sehingga penggunaan harus menginstal Flash Player terlebih dahulu untuk menjalankannya. Konten-konten yang ada pada media ini yaitu meliputi halaman utama, materi, dan soal evaluasi. Media pembelajaran hasil pengembangan digunakan untuk 1 kali tatap muka selama 14 kali 30 menit. Materi yang terkandung dalam media pembelajaran ini disesuaikan dengan silabus mata pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri 4 Metro Barat yang terdiri dari volume kubus dan balok.
Subtopik 11. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Contoh, saya mengambil dari skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif IPA, materi pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 5 di SDN Pundung Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Terdapat beberapa asumsi pada penelitian ini, yaitu siswa kelas 5 SD Negeri Pundung Girirejo, Imogiri, Bantul mampu mengoperasikan komputer. Siswa kelas 5 SD Negeri Pundung Girirejo, Imogiri, Bantul mampu membaca dengan baik untuk menunjang pemakaian produk didasarkan pada beberapa asumsi di atas. Juga terdapat batasan, yaitu materi yang disuguhkan dalam pengembangan media pembelajaran PowerPoint ini hanya terbatas pada kemampuan kognitif. Proses uji coba hanya dilakukan pada siswa kelas 5 di SD Negeri Pundung Girirejo, Imogiri, Bantul. Subtopik 12. Menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Contoh, saya mengambil dari skripsi berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif IPA, materi pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 5 di SDN Pundung Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Terdapat definisi operasional, yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara isi atau materi. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran interaktif materi pencernaan pada manusia. Media pembelajaran interaktif materi pencernaan adalah sebuah wahana penyampaian pesan yang dirancang untuk menyampaikan informasi materi pencernaan pada manusia dengan aplikasi pendukung PowerPoint yang telah diprogram sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran dengan model tutorial. Media ini mengaplikasikan branching model untuk mempermudah siswa dalam pemilihan tampilan yang akan dituju dan memberikan kebebasan siswa dalam memulai belajar, memilih materi, dan mengakhiri belajar. Manfaat definisi operasional yaitu untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Tipe-tipe definisi operasional yaitu 1. Definisi operasional tipe A, 2. Definisi operasional tipe B, 3. Definisi operasional tipe C.